Bab 690, Mitra. Luke tidak membunuh tentara bayaran. Ini adalah kotak yang penuh dengan orang, dan orang mati dapat dengan mudah membuat trauma anak-anak. Setelah 4 tembakan, Harley Fatboy berbelok ke samping dan meninggalkan tentara bayaran yang berteriak di luar mobil untuk menarik orang yang lewat. Kamu tahu apa? Saya mengatakan kepadanya hari ini bahwa saya telah memaafkannya. Hei, tidak banyak wanita yang mau dimaafkan. Mereka akan berpikir bahwa merekalah yang melakukan kesalahan. Duo cerewet itu terus bertengkar. Luke menyenandungkan nada sambil menarik pelatuknya. Aku ingin tahu apa itu cinta, aku ingin kamu menunjukkannya padaku. Dua tentara bayaran yang sedang duduk ditembak dari belakang, dan mereka berteriak sambil mencengkeram pantat mereka. Si bocah gendut mempercepat dan mendekati sebuah SUV. Dua tentara bayaran yang baru saja membuka pintu mobil setelah mendapat kabar adanya penyerangan dikirim berguling kembali ke dalam mobil, dan pengemudinya juga tertembak. SUV hitam lainnya mulai. Tentara bayaran di dalamnya jelas berencana untuk bergerak untuk mengurangi kemungkinan diserang. Luke meledakkan roda belakang di satu sisi SUV dengan 2 tembakan, dan mobil itu berbelok dan menerobos pagar, jatuh ke sungai. Melihat ketiga tentara bayaran yang berjuang untuk keluar dari mobil, Luke menembak mereka di bahu. Ketiga sial itu berteriak dan meneguk air hijau kekuningan sebelum mereka berjuang ke permukaan sekali lagi. Beberapa orang yang membantu akan menyelamatkan mereka, tetapi mereka melihat 3 orang itu mengacungkan senjata. Orang-orang yang antusias langsung berhamburan, dan banyak dari mereka mengeluarkan ponsel untuk memanggil polisi. Ya, aku ingin melupakan Kurosawa. Apa? Tunggu, Kurosawa yang mana? Takashi Kurosawa, klienku. Russell membocorkan jadwalnya dan membuatnya disergap dan dibunuh. Hahaha, apa yang lucu? Hahaha, akulah yang membunuh Kurosawa. Itu di bandara, kan? Dia bukan targetku, tapi Land Rovermu terlalu mencolok. Saya kebetulan melihat dan mengenali pedagang senjata itu, jadi saya menembaknya. Apa? Dari jarak 300 meter, melalui jendela seukuran cekap. Bang! Karena tembakan itu, saya mendapat untung lagi. Kupikir kau tahu aku membunuhnya. Duo cerewet itu masih bertengkar. Lukas tertawa terbahak-bahak. Apa kisah paling tragis di dunia? Bagi Michael, dia selalu berpikir bahwa dia adalah korbannya, tetapi pada akhirnya, dia mengetahui bahwa dia telah memfitnah pacarnya Yang Yi, dan uang, karir, dan gadis-gadisnya habis terbakar. Luke yang tertawa terbahak-bahak harus menyesuaikan diri sejenak sebelum Harley menyusul sebuah SUV yang sedang mengitari alun-alun. Tentara bayaran di dalam SUV berteriak saat mereka ditembak. Aduh, kenapa kamu menamparku? Teriak seorang botak hitam. Ayo berpisah. Seorang pengawal tertentu meraung. Duo chatterbox mengakhiri pertengkaran mereka. Pada saat itu, alun-alun akhirnya sedikit kacau. Luke telah mengalahkan lebih dari 20 tentara bayaran sekaligus. Dia tidak membunuh siapapun, tetapi mereka semua telah ditembak. Mendengar teriakan mereka, orang-orang di sekitar mereka menyadari bahwa mereka berdarah, dan beberapa di antaranya membawa senjata. Kerumunan yang antusias segera memberitahu polisi, dan yang lebih pengecut lari bersama teman-temannya, berteriak agar yang lain pergi. Baik tentara bayaran maupun Interpol tahu bahwa Kincaid sangat baik kepada istrinya dan tidak akan meninggalkannya. Dengan demikian, kedua belah pihak telah mengerahkan pria di dekat pusat penahanan, menunggu si botak hitam menyelamatkan istrinya. Sekarang setelah Luke masuk, tentara bayaran itu diekspos ke Interpol. Para tentara bayaran yang telah ditembak oleh seseorang merasa sulit untuk melarikan diri, dan semuanya ditangkap oleh Interpol. Namun, Michael terlalu marah untuk peduli tentang itu. Dia meninggalkan menara jam dan duduk di bar luar ruangan tidak jauh. Beri aku 2 gelas vodka. Apakah kamu tahu seberapa keras aku bekerja? Saya menjelaskan semuanya karena saya tidak ingin membuat satu kesalahan pun. Pada akhirnya, aku dihancurkan oleh peluru sialan itu dan oleh jendela sebesar cekap. Sambil menggertakkan giginya, tangan Michael yang seukuran cangkir C sendiri berkedut seolah ingin menghancurkan sesuatu. Bartender itu tanpa sadar mundur dan menutupi dadanya dengan tangannya. Bukan hal yang aneh bagi pemabuk untuk menyerang dada pria. Ini adalah Belanda, dan Amsterdam. Seorang pria melecehkan seorang pria adalah pelanggaran yang diakui oleh hukum. Luke sedikit tidak berdaya ketika dia melihat tentara bayaran di sekitarnya yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berapa banyak orang yang disewa Dukovic untuk membungkamnya? Ada lebih dari 50 dari mereka. Petik 2. Meskipun dia telah mengalahkan lebih dari 30 tentara bayaran, masih ada beberapa dari mereka yang mendekat setelah Kincaid meninggalkan menara jam. Lupakan saja, mari kita pergi dengan sederhana dan kasar. Bagaimanapun, Dukovic dan Kincaid akan memikul tanggung jawab. Luke membuat keputusan termudah.
Bang, bang, bang. Luke baru saja mengambil keputusan, ketika seorang tentara bayaran yang tidak sabar menembaki kincait, yang berjarak 10 meter. Tentara bayaran sepertimu tanpa teknik sama sekali adalah yang terburuk. Bergumam pada dirinya sendiri, Luke menembak lagi. Tentara bayaran brutal ini dengan mudah ditangani. Tetapi begitu pertempuran sederhana dan kasar dimulai, alun-alun itu menjadi kacau balau. Beberapa tentara bayaran yang masih mendekat tidak repot-repot bersembunyi lagi. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menembaki kincait. Suara tembakan yang tiba-tiba membuat takut orang-orang di alun-alun. Beberapa dari mereka berlarian, beberapa bersembunyi di balik penutup, dan beberapa berteriak memanggil polisi. Sirine polisi berbunyi di mana-mana. Interpol dan polisi di Amsterdam sudah memiliki rencana darurat dan segera menjalankannya. Sayangnya, mereka tidak sebagus tentara bayaran. Dua mobil mereka baru saja tiba, ketika tentara bayaran menghancurkan jendela dan menyebabkan mereka jatuh di pinggir jalan. Kincait melarikan diri dengan 4 atau 5 tentara bayaran di ekornya. Dia pandai menembak, tetapi dia tidak bisa menghentikan musuh untuk melepaskan tembakan dari jarak 20 hingga 30 meter. Pada jarak ini, akan sulit baginya untuk menggunakan pistolnya melawan musuh. Pria tua itu membungkuk dan bergegas pergi. Dia tidak pernah ragu-ragu ketika dia harus berbaring sebentar. Menggunakan segala macam perlindungan, ia berlari lebih dari 10 meter dan melompat ke speedboat di sungai. Dia berkata, "Maaf," dan menyeret pengemudi ke pantai. Dia kemudian menginjak pedal gas dan speedboat bergegas keluar. Kincait telah membunuh banyak orang, tetapi dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah, dan dia tentu saja tidak ingin memulai perkelahian di alun-alun yang ramai ini. Dia mungkin khawatir tentang orang-orang di alun-alun, tetapi tentara bayaran tidak. Speedboat itu mengeluarkan busa putih dalam jumlah besar di sungai dan melaju kencang. Banyak sungai di Amsterdam adalah kanal-kanal kecil yang lebarnya lebih dari 10 meter. Speedboat tidak cepat dan tidak bisa sepenuhnya menghindari tembakan dari jalan. Ketika tentara bayaran menyadari bahwa kincait telah menyelinap pergi, mereka tidak menyerah, dan mengejarnya. Bab 691, mainan besar di satu tangan. Petugas polisi tidak menyerah dan mengikuti tentara bayaran. Dalam sekejap, tembakan dan sirene terdengar di jalan-jalan kota yang romantis, dan ada serangkaian kecelakaan yang konstan. Luke tidak terburu-buru. Kincait tidak akan mati dengan mudah. Keselamatan pertama. Mengendarai sepeda motor ke bagian belakang SUV tentara bayaran, Luke mengeluarkan senjata rahasia dari sarung kulitnya di bagian belakang sepeda. Bang, bang, dia melaju melewati mobil dan menembak bagian depan dengan senjatanya. Bagian depan SUV meledak dan darah menyembur dari kursi pengemudi saat mobil menerobos pagar pembatas dan jatuh ke sungai. Luke berseru, F***A. Dia memompa senjatanya, dan cangkang kosong itu keluar dengan retakan. Sepeda motor mencapai SUV kedua saat itu. Bang, bang, tentara bayaran di SUV kedua juga dipukul di wajahnya saat bagian depan mobil meledak. Tentara bayaran berjanggut di kursi penumpang bereaksi cepat dan meraih kemudi untuk mencegah SUV lepas kendali. Luke mengayunkan senjatanya lagi dan mengangkatnya. Ekspresi tentara bayaran berjanggut berubah drastis. Dia melonggarkan cengkeramannya dan bersembunyi di bawah dashboard. Bang, bang, jendela kursi penumpang pecah, dan SUV itu terbalik dengan benturan keras. Melirik pria di kursi penumpang, Luke mendengus dan pergi. Senjata rahasianya adalah mainan pribadi favorit yang hanya bisa menampung 7 peluru. Itu terlalu boros untuk digunakan pada seseorang, dan paling baik untuk mengambil mobil. Jika ada 4 tentara bayaran di sebuah SUV, itu akan menjadi 7 di babak pertama, dan di babak berikutnya, 18, wow. Luke memaksa dirinya untuk tenang. Tentara bayaran ini tidak buruk, tetapi secara individu, mereka tidak sekuat itu, mereka tidak sebaik pasukan biasa. Sangat sulit bagi Luke untuk serius. Mobil pertama berbelok, dan Harley Fatboy masuk ke sebuah gang. Saat dicas, kebetulan sejajar dengan sisi penumpang SUV ketiga. Luke mengangkat senjatanya lagi. Tentara bayaran di kursi penumpang ketakutan dan dengan cepat merunduk. Bang! Tentara bayaran itu merasakan sedikit rasa sakit di mana peluru menyentuh kulit kepalanya, tetapi ketika dia melihat rekannya di kursi pengemudi mulai berdarah dari dada, dia tidak bisa menahan kegembiraan bahwa itu bukan dia. Pada akhirnya, sebuah tangan terulur melalui jendela yang pecah, meraih sabuk senjatanya, dan menyeretnya keluar dari mobil. Tentara bayaran itu berteriak dan melambaikan tangannya dengan liar, mencoba melepaskan sabuk senjatanya. Tapi Luke telah memutar sabuk senjata di lehernya, dan dia tidak bisa melepaskannya. Pantat tentara bayaran terseret di atas batu bata yang tidak rata di jalan, dan matanya akan berputar ke belakang. Dengan satu ayunan sabuk senjata, kepala tentara bayaran itu menabrak pagar di sisi jalan dan dia dibiarkan setengah tergantung di sana. Membuang sampah berlebih ini, Luke melanjutkan pengejaran. Namun,
Serangkaian tembakan terdengar, dan benda-benda di sekitarnya meledak. Dua petugas di mobil polisi menembakinya. Luke kehilangan kata-kata. Petugas polisi ini benar-benar luar biasa. Mereka baru saja menyerang siapapun yang mereka lihat. Dia memutar sepedanya dengan tegas, dan Harley Fatboy berlari melewati jembatan saat mengikuti SUV itu. Dia menyusul SUV di sudut dan menembak ke jendela, memaksa mobil membelok ke sungai. Harley Fatboy tiba-tiba mempercepat dan mengisi kap mobil, menggunakan momentum untuk membubung tinggi di udara menuju tengah jembatan. Di sana, seorang tentara bayaran memiliki RPG yang ditujukan ke speedboat yang masuk. Si botak hitam di speedboat melebarkan matanya dan lubang hidungnya melebar. Dia bahkan berhenti bernapas untuk sesaat. Mencoba menghindari hal itu di sungai sempit ini adalah pertaruhan murni. Dia tidak yakin dia bisa melakukannya, dan hanya bisa berdoa memohon berkat dewa. Pada saat itu, gemuruh sepeda motor tiba-tiba terdengar saat Harley Fatboy terbang dan mendarat di jembatan di depan Kincait. Kincait bahkan bisa melihat Winchester M1887 yang dimodifikasi berputar dengan santai di tangan pengendara kulit hitam ini. Dengan retakan yang jelas, cangkang itu terbang keluar dan peluru berikutnya dimuat. Bang! Tembakan ini menyebabkan tentara bayaran dengan RPG berputar setengah lingkaran, dan kepala roket ditembakkan ke SUV di sebelahnya. Kaki tangan pria itu ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, sebuah roket meledak melalui jendela. Tapi karena jaraknya yang begitu dekat, roket tidak terpicu dan tidak meledak. Sebaliknya, itu menusuk bahu pria itu dan memakukannya ke kursi. Harley Fatboy terbang di atas kepala si penembak dan melewatinya. Di udara, Luke memasukkan kembali mainan kesayangannya ke dalam sarung kulit di bagian belakang sepeda dan mencengkeram sepeda dengan kuat untuk mencegahnya bergoyang. Harley Fatboy menabrak jembatan, bagian belakangnya bergetar 2 kali sebelum sepeda akhirnya stabil. Itu berbelok ke kiri dan ke kanan di trotoar dan menyusul para penjahat dan mobil polisi. Orang-orang di mobil polisi akhirnya berhenti menembaki dia. Petugas di kursi penumpang terkejut dan berteriak, "Anda dari departemen mana?" Dia telah melihat Luke membunuh tentara bayaran dengan RPG, dan siapapun yang menggunakan RPG di kota tidak bisa berada di pihak polisi. Jadi, apakah Luke sekutu? Lukas tidak mengatakan apa-apa. Dia menginjak pedal gas dan melaju melewati mobil polisi. Dia kemudian berbalik dengan tangan kirinya terentang. Retakan. Bang! SUV terakhir berbelok, tetapi tidak bisa menghindari ledakan senapan Luke, dan kap mesinnya langsung hancur. Tetapi pengemudi itu sangat gigih. Bahkan saat SUV itu melambat, dia mencoba untuk terus bergerak maju. Luke tersenyum dan memompa Winchester-nya lagi. Retakan. Penjahat itu akhirnya mengangkat kepalanya untuk memeriksa jalan di depan. Pada akhirnya, dia melihat moncong senjata hitam menunjuk ke jendela pengemudi. Matanya melebar saat dia berseru, "Tidak." Bang! Darah berceceran di kursi pengemudi. Bukankah baik untuk hidup? Mengapa dia begitu berdedikasi? Luke menghela nafas dan meletakkan pistolnya. Menyaksikan Kincait menghilang di tikungan sungai, Harley Fatboy yang ditunggangi Luke melaju lagi. Sementara Kincait berhasil melarikan diri, pengawal itu mengalami masalah. Michael mungkin telah terinfeksi dengan nasib buruk. Dia juga membantu Kincait mengurus banyak tentara bayaran, tetapi dikirim terbang dari sepeda motornya pada akhirnya oleh sekelompok tentara bayaran dan ditangkap ketika dia pingsan. Mengikuti pelacak yang dia pasang pada Michael, Luke memutar sepedanya dan mengejar mereka. 20 menit kemudian, Luke mengamati sarang tentara bayaran di depannya di luar sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Dia melihat ke layar lagi. Ada titik hijau yang mendekat dengan cepat. Titik hijau itu adalah Kincait. Orang tua itu tidak sederhana. Setelah melarikan diri dari pengejaran, dia dengan cepat berbalik untuk mengejar tentara bayaran yang telah kembali. Michael akan disetrum, dan Kincait, si botak hitam, akan bergegas juga. Luke tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di lubang suara, Michael mengoceh tanpa henti. Apakah kamu tidak tahu kamu membutuhkanku untuk mempercayaimu dan membangun koneksi terlebih dahulu sebelum aku memberitahumu apapun, Bab 692, aku berkata, dia di belakangmu. Terdengar teriakan saat anak dengan mulut murahan itu disetrum. Lukas tidak punya pilihan. Tentara bayaran ini bukanlah Kincait atau Russell, dan tidak akan mentolerir mulut busuk Michael. Sekarang, katakan padaku, kemana Kincait pergi? Aku akan menghitung sampai 3. Mulut Michael bergerak cepat. Tunggu. Apakah Anda seorang vampir? Lihat wajah pucat dan bibir merahmu. Algojo yang sedang mengatakan, 1, tanpa sadar berhenti sejenak, sebelum dia memanggil, 2. Michael cepat-cepat berkata, aku akan bicara. Dia tepat di belakangmu, aku bersumpah. Melihat, kehormatan pramuka, Algojo dengan tidak sabar kembali menekan tusukan listrik ke tubuh Michael. Siapa yang kamu bercanda? Apa menurutmu aku akan mempercayaimu?
Sebuah tali diam-diam jatuh dari atas untuk dengan cepat membungkus Algojo beberapa kali. Dua tangan besar terulur dari belakang Algojo untuk meraih tangannya dan menarik tongkat listrik menjauh dari Michael sebelum menekannya ke dada Algojo yang bertato aneh. Kemudian, saat satu tangan menahan tongkat listrik, tangan lainnya mengulurkan tangan untuk mengatur tombol. Dia mendorong voltase hingga maksimum dan menekan lebih keras di dada Algojo. Dia tidak berbohong. Aku tepat di belakangmu. Algojo tidak dalam posisi untuk menjawab. Asap mengepul dari tubuhnya dan bau daging panggang tercium. Tapi meski begitu, pria itu masih sadar. Dia hanya menjerit kesakitan, dan dua taring menonjol dari bibirnya. Katakan, di mana rekan-rekanmu? Luke bertanya setelah jeda singkat. Kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Mereka akan datang untukmu, Algojo mengancam. Luke sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Dia mengambil Michael, yang telah diikat ke kursi listrik, dan melemparkannya ke kasur di samping sebelum mengikat Algojo ke kursi. Dia menusukkan ujung tusukan listrik dengan keras ke dada penjahat dan menyalakan arus. Luke memeriksa Michael, tapi pria itu menderita insomnia baru-baru ini, dan sengatan listrik berhasil membantunya tertidur, jadi Luke tidak repot-repot membangunkannya. Luke tiba-tiba menoleh dan berkata, Kincaid, letakkan pemotongnya. Apakah Anda akan membunuh seseorang? Jika Anda sangat energi, keluarkan Michael terlebih dahulu. Petik 2. Si botak hitam, yang baru saja mencapai pintu dan bersiap untuk menggunakan pemotong, tercengang. Burung keren. Luke bersenandung dan berkata, apakah Anda masih akan pergi ke Den Haag untuk bersaksi? Jika Anda tidak mau, tinggalkan Michael di mobil di luar dan pergi. Petik 2. Kincaid, kau membiarkanku pergi. Dia sebelumnya memiliki beberapa peluang untuk lolos, tetapi Luke telah mengawasinya, jadi dia hanya bisa menyerah. Mendengar Luke sekarang, dia tidak percaya. Luke berkata, aku akan mencari kesempatan untuk menembak Dukovic. Tidak masalah jika Anda ada di sana atau tidak. Petik 2. Kincaid menghela nafas tak berdaya. Lupakan, aku berhutang pada Michael. Luke terkekeh dalam hati dan tidak mengatakan apa-apa. Istri si botak hitam itu masih di tangan Interpol. Akan aneh jika dia bisa lari. Kesepakatannya dengan Interpol adalah bahwa mereka akan membebaskan istrinya jika dia bersaksi. Tidak seperti para perwira Interpol yang naif, Luke tahu bahwa satu-satunya yang menghentikan Kincaid kabur adalah istrinya. Begitu Sonia lolos dari penjara, apakah Kincaid akan tetap menjalani hukumannya dengan patuh? Mereka harus mengunci orang tua itu di penjara khusus, tapi Interpol mungkin tidak punya penjara untuk orang-orang unik. Interpol mungkin terdengar tinggi dan kuat, tetapi mereka sebenarnya bertengkar dengan negara lain setiap hari. Beberapa negara menyukai mereka, apalagi akan memberi mereka wilayah untuk membangun penjara khusus. Berjalan kembali ke kursi listrik, Luke mematikan listrik. Sekarang, apakah Anda ingat di mana rekan-rekan Anda berada? Algojo, saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya penjaga sementara di sini. Petik 2. Dengan kata lain, kamu tidak berguna sekarang. Lukas mencibir. Mendengar itu, Algojo tiba-tiba sadar kembali. Tidak, Tapi sudah terlambat. Karena tidak sabar, Luke langsung menusukkan tusukan listrik ke jantung Algojo. Kalau begitu kamu bisa mati. Asap mulai mengepul dari tubuh Algojo saat dia meraung putus asa di dalam hatinya, saya hanya ingin mengatakan, jangan mengejutkan saya akan memberitahu Anda semuanya. Kincaid berteriak dari luar, sudah selesai. Sedang pergi. Melihat Algojo, yang berbau seperti daging panggang, Luke mendengus. Kamu masih hidup. Vampir memenuhi reputasi mereka. Dia tiba-tiba mengayunkan pasaknya, dan ujungnya yang berlapis perak menusuk kepala Algojo. Vampir itu melolong sedih, dan percikan api keluar dari rongga matanya saat dia benar-benar dimusnahkan. Sistem, bunuh Algojo pelayan vampir dan hancurkan sarang rahasia. Lengkap. Total pengalaman, 1000. Jumlah kredit, 1000. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 1000. Kredit plus 1000. Pengalaman tuan rumah, 40.750 per 90.000. Kredit, 29.450. Panennya kali ini tidak buruk. Meskipun dia tidak membunuh tentara bayaran sebelumnya, dia telah mendapatkan hampir 1000 pengalaman dan poin kredit dari mereka. Ketika datang ke kemampuan vampir dan pelayan mereka, pada dasarnya tidak ada banyak perbedaan, itu hanya bisa dilihat murni melalui pengalaman. Luke melangkah keluar dari gedung dan naik ke Harley Fatboy-nya. Dia berkata kepada Kincaid, yang berada di dalam mobil, kamu langsung pergi ke Den Haag. Aku akan mengikutimu. Aku akan mengurus tentara bayaran. Kincaid mengangguk dan pergi. Saat itu sudah pukul 3 sore, dan pengadilan kriminal internasional Den Haag akan tutup pada pukul 5. Untuk mencapai persidangan hari ini, Kincaid tidak bisa membuang waktu lagi. Tidak lama kemudian, Kincaid beralih ke mobil lain dan menyeret Michael, yang baru saja sadar, ke Den Haag.
Dia hanya bisa menyalahkan pria itu karena memiliki mulut murahan, Luke hanya sedikit terlambat, dan Michael sudah 2 kali terkejut. Fort Kincaid ada di depan, dan Harley milik Luke mengikuti di belakang mereka saat mereka menuju ke barat. Den Haag hanya berjarak 60 km dari Amsterdam. Jika mereka menambah kecepatan, mereka akan tiba dalam 40 menit. Di pintu keluar jalan raya di depan Den Haag, tentara bayaran muncul lagi. Luke sudah melihat mereka dengan teropongnya dari jalan layang, jadi dia tidak terkejut. Dia hanya menyuruh Kincaid untuk santai dan menuju pengadilan. Kincaid melirik ke kaca spion, hanya untuk melihat jendela 2 SUV yang muncul dari jalan di belakang mereka pecah saat mereka jatuh di sisi jalan. Kali ini, Luke memilih metode yang paling biasa dia gunakan. Saat SUV tentara bayaran muncul, Luke mempercepat dan menyapu area dengan UMP yang dia temukan di sarang tentara bayaran. Michael yang sudah bangun juga memperhatikan situasi di belakang mobil. Melihat metode Luke yang sederhana dan belak-belakan, dia menghela nafas lega. Untung kami tidak mengikuti Colbert setelah kami memasuki Amsterdam. Kalau tidak, saya pasti akan masuk penjara. Meskipun Luke tidak pernah mengungkapkan wajahnya begitu dia naik Harley Fatboy, Michael tidak bodoh. Satu-satunya orang yang akan membantu mereka saat ini adalah Colbert, yang telah menghilang. Kincaid, apakah tidak apa-apa untuk membuat pernyataan sarkastik seperti itu kepada seorang pria tua yang akan masuk penjara setelah bersaksi? Bab 693, Kegilaan Terakhir Dukovic. Michael berkeringat. Maaf. Tunggu, bukan aku yang menangkapmu. Mengapa saya harus meminta maaf? Juga, kamu menghancurkan hidupku. Kincaid berkata, kamu mengeluh seperti istri yang marah lagi. Apa kamu yakin ingin menghadapi mantan pacarmu seperti ini? Michael, apa yang Anda sarankan? Kincaid berkata, saya pikir Anda harus melakukan ini, dan ini, dan ini. Luke dengan santai membantu mereka saat dia mendengarkan pembicaraan kotor itu. Setelah Luke membalik 4 hingga 5 mobil tentara bayaran, Kincaid dan Michael akhirnya memasuki pengadilan kriminal internasional di Den Haag. Persidangan secara resmi dimulai. Luke menemukan kamar kosong, menyingkirkan Harley Fatboy, dan mengganti wajah dan pakaiannya lagi. Dia memiliki tubuh tinggi dan fitur yang kuat, dan mengenakan kemeja putih, celana panjang, dan sepatu kulit. Dia juga membawa ransel besar. Dia telah berhasil berubah menjadi pria kulit hitam yang tampan. Berjalan keluar dari ruangan, dia memasukkan permen lollipop di mulutnya dan berjalan santai ke ruang sidang yang jaraknya beberapa ratus meter. Kincaid dan yang lainnya sudah masuk, tapi bukan berarti semuanya sudah berakhir. Jika Dukovic dinyatakan bersalah, dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan bahkan mungkin dijatuhi hukuman mati karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh dan berapa banyak anggota keluarga yang ingin membalas dendam padanya? Itu tidak akan kurang dari 1000 orang. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk membalas, dia pasti akan mati jika dia masuk penjara. Juga, Dukovic telah memberi Luke poin senilai hampir 200 tentara bayaran. Mengingat gaya tangan yang berat dan gila ini, dia pasti akan memiliki trik terakhir di lengan bajunya. Di luar pengadilan, ratusan orang dengan tanda berdiri di luar blokade. Sebagian besar dari mereka memiliki dendam terhadap Dukovic, yang telah membunuh keluarga dan teman-teman mereka. Minoritas adalah massa antusias dan wartawan yang datang khusus untuk melihat tukang daging ini dihukum. Luke memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia bergerak di sekitar kerumunan. Tidak perlu tersenyum. Orang-orang di sini sedang tidak ingin tersenyum. Sebagian besar dari mereka khawatir, bermusuhan, marah atau berharap, tetapi tidak ada yang senang. Dia mengelilingi kerumunan, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada bahan peledak, senjata api, atau bahan kimia berbahaya. Tanpa hal-hal ini, Dukovic tidak dapat menciptakan kekacauan dari luar. Ada lebih dari 50 petugas di pengadilan pidana, serta petugas patroli Interpol dan SWAT. Tidak akan mudah untuk melarikan diri. Memikirkan itu, dia berjalan ke pohon yang tidak jauh dari kerumunan dan memeriksa gambar yang dikirimkan oleh drone. Di ruang sidang, Kincaid menunjukkan bukti mematikan, foto dan video Dukovic di lokasi pembantaian. Terjadi kegemparan. Ini adalah bukti kuat. Di ruang sidang, Dukovic melihat bukti dan tiba-tiba tersenyum. Hakim, untuk menghemat waktu, izinkan saya mengatakan sesuatu. Luke menyipitkan matanya dan memiliki firasat buruk. Dia telah berurusan dengan banyak orang hebat yang gila, terutama ketika mereka dalam kesulitan. Sudah menjadi sifat dari banyak orang besar untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Tanpa temperamen semacam ini, mereka tidak akan bisa naik ke puncak dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ada kegilaan dalam nada suara Dukovic. Luke melirik rekaman pengawasan dan tiba-tiba melihat sebuah truk barang besar melaju di jalan. Berpikir cepat, dia berdiri di belakang pohon dan tidak terlihat. Dia mengambil White Wolf Armor yang terlipat dan berkata, White Wolf Armor, aktifkan.
Dengan retakan, armor putih itu terbentang di punggungnya untuk menutupi seluruh tubuhnya dalam 10 detik. Luke berubah menjadi bayangan putih dan menyerbu ke depan. Truk barang itu melaju kencang dan langsung menuju gedung pengadilan. Luke muncul tidak jauh. Melihat kursi pengemudi yang kosong, Luke mengerutkan kening dan mengeluarkan pistolnya. Kedua roda depan tidak meledak, itu bantahan ledakan. Berpikir cepat, Luke mengikuti truk itu. Hidung tajamnya sudah mencium aroma bahan peledak di bagasi. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa situasinya agak rumit. Truk barang saat ini berada di jalan, dan ada bangunan di kedua sisi jalan. Dia tidak bisa membiarkan truk berhenti di sini, atau ledakannya akan membunuh banyak orang. Tapi dia tidak bisa membiarkan truk itu langsung menuju pengadilan, di mana ratusan orang juga berkumpul. Pikiran berputar, dia mengeluarkan sesuatu dan mengetik sebaris kata sebelum dia tiba-tiba melemparkannya ke arah pengadilan. Benda yang tampak seperti frisbee mulai mengeluarkan suara keras di udara. Peringatan, ada bom di truk. Evakuasi segera. Petik 2. Kerumunan di gerbang pengadilan mengangkat kepala mereka karena terkejut, hanya untuk melihat piringan hitam terbang dan mendarat dengan keras di rumput tidak jauh, tetapi kata-kata yang disiarkan tidak berhenti. Semua orang tanpa sadar melihat truk yang melaju kencang dan merasakan ada sesuatu yang salah. Ini bukan jalan raya utama, dan truk barang seperti ini tidak akan lewat di sini. Pada saat keheningan itu, petugas polisi yang menjaga ketertiban adalah yang pertama bereaksi. Mereka memberi isyarat dengan panik dan berteriak, "Lari! Lari ke sana!" Mereka menyuruh orang banyak untuk lari dari truk dan ke sisi lain gedung. Itu berbahaya, tapi itu lebih baik daripada terkena ledakan secara langsung. Tepat pada saat itu, sesosok putih berlari keluar dari kanan dan mengayunkan pedang panjang hitam. Dentang, suara logam yang menusuk telinga terdengar saat roda depan kanan truk tersentak. Dentang, dentang, dentang. Luke melepaskan kekuatan penuhnya, dan roda depan kanan truk akhirnya tidak bisa menahan kekuatan dan jatuh. Saat roda kanan depan jatuh, truk secara alami berputar dan menabrak alun-alun di sebelah kanan. Roda menabrak anak tangga batu, dan bagian depan mobil hancur. Gerbong truk pengangkut barang juga berhenti mendadak sebelum diangkat ke udara dan kemudian jatuh di alun-alun. Ledakan, sebuah bola api besar meledak dengan dentuman keras dan mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat. Orang-orang yang berlari ke segala arah jatuh ke tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Luke sudah merunduk di belakang sebuah gedung ketika truk itu berbelok. Melihat pintu kaca dan jendela yang pecah oleh gelombang kejut, dia mengutuk Dukovic karena menjadi orang gila. Itu pasti lebih dari 100 kg bahan peledak. Luke menduga akan ada lebih banyak lagi jika Dukovic tidak berada di ruang sidang. Setelah ledakan, Luke menjulurkan kepalanya dan mengamati gedung pengadilan di kejauhan. Peringatannya memberi semua orang lebih dari 10 detik untuk melarikan diri. Upayanya mencegah truk meledak di tengah kerumunan, tetapi banyak orang masih terluka. Mereka duduk atau berbaring di tanah, bingung dengan ledakan dan gelombang kejut. Bab 694, saya mengagumi mereka yang paling memiliki tulang punggung. Merenung sejenak, Luke berkata, "White Wolf Armor, lepaskan." Dengan retakan, armor di tubuhnya otomatis terlipat kembali menjadi kotak putih rata. Baru kemudian dia dengan cepat berlari ke pengadilan untuk bergabung dengan operasi penyelamatan. Dalam perjalanannya, dia menghela nafas dalam-dalam. Ada banyak orang yang terluka, tetapi Luke memilih untuk merawat orang-orang yang membutuhkan perhatian paling mendesak. Yang lain bisa menunggu para medis dari rumah sakit, yang sebagian besar mungkin sudah dalam perjalanan. Melihat sistemnya, dia baru saja mendapatkan lebih dari 2000 XP dan poin kredit, yang berarti dia telah menyelamatkan ratusan nyawa. Tetapi dari apa yang baru saja didengar Luke di sidang pengadilan, tidak masalah apakah Dukovic mengakui kejahatan ini atau tidak. Ini adalah kegilaan terakhir Dukovic. Ada dengungan di udara saat helikopter darurat merah terbang. Bagaimana efisien? Tidak buruk. Luke berpikir dalam hati sambil mengangkat kepalanya untuk melihat. Helikopter terbang di atas kepalanya dan dengan cepat menuju gedung pengadilan. Dia mengerutkan kening dan melihat helikopter lagi. Sepertinya dia melihat seseorang di helikopter barusan memegang senapan. Itu tidak benar. Polisi memiliki helikopter sendiri, dan seharusnya tidak menggunakan helikopter penyelamat rumah sakit. Juga, orang di helikopter itu tidak terlihat seperti seorang polisi. Benar saja, dia mendengar suara tembakan dari atas gedung. Itu jelas suara tembakan senapan. Luke bangkit dan bergegas ke gedung pengadilan. Dia mengaktifkan White Wolf Armor dan melompat ke atas gedung melalui jendela untuk mencapai lantai atas. Melihat helikopter yang mendarat, Luke mengangkat alis. Dua orang berlari menuju helikopter. Salah satunya baru-baru ini menjadi topik hangat di Eropa, Dukovic. Luke tanpa tergesa-gesa menarik senjatanya. Tentara bayaran yang melindungi Dukovic runtuh. Kepala dua tentara bayaran di helikopter itu meledak. Terkejut,
Dukovic berbalik dan mengangkat senjatanya. Melihat Luke berjalan mendekat, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Siapapun yang menunda pelariannya akan mati. Sosok putih menghindari peluru dan melesat ke arah Dukovic, meraih pistolnya dan mengangkatnya. Dukovic berjuang, tetapi tidak berhasil. Dia akan menendang Luke, tetapi dia meleset saat dia berbalik. Luke menahan Dukovic di tepi atap dengan tangan kanannya sebelum membalikkan tubuhnya untuk menghadapnya. Ceritakan tentang vampir dan aku akan memberimu kematian cepat. Dukovic tercengang. Apa? Luke berkata, apakah kamu lupa berapa banyak makanan yang kamu berikan kepada mereka? Dia kemudian mengerahkan kekuatan. Teriak Dukovic. Tangan kanannya remuk, dan semua bebannya tergantung padanya. Luke meraih tangan kiri Dukovic dengan tangan satunya. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Dukovic menggertakkan giginya dan tersenyum. Tidak, kamu harus meminta izin mereka terlebih dahulu. Dia melihat ke belakang Luke. Luke bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa polisi telah tiba. Sudut mulutnya berkedut. Retakan. Dukovic berteriak lagi saat tangan kirinya remuk. Kemudian, dunianya terbalik saat Luke menggantungnya terbalik dengan kaki kanannya. Sekarang, kamu masih memiliki dua kaki. Berapa banyak tulang yang menurutmu akan kau patahkan sebelum mereka menyelamatkanmu? Suara elektronik yang dingin terdengar. Dukovic berkeringat karena rasa sakit, tetapi dia berteriak, selamatkan aku. Selamatkan aku. Di belakang Luke, petugas itu akhirnya berteriak, polisi, beku. Luke tidak berbalik. Dia hanya menundukkan kepalanya. Katakan padaku, jika kamu mati, informasi tentang keluarga vampir tidak akan berguna bagimu. Melihat lensa ungu kebiruan, Dukovic menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Luke tiba-tiba menghela nafas dan mengangguk. Lupakan, saya paling mengagumi mereka yang memiliki tulang punggung. Aku akan membiarkanmu pergi. Kejutan melintas di mata Dukovic, tetapi dia tiba-tiba merasa tidak berbobot. Lensa ungu kebiruan pada topeng serigala tampak berkedip mengejek saat mereka secara bertahap menjauh. Tidak, Dukovic berteriak putus asa saat dia jatuh dari gedung. Banyak orang di lantai bawah sudah memperhatikan situasi di atap. Ketika Luke meraih Dukovic dan menggantungnya di tepi, dia sengaja memilih untuk menghadapi orang banyak. Pada saat itu, setidaknya ada 2 hingga 300 orang yang menonton. Meskipun sebagian besar dari mereka terluka, mereka tidak bisa tidak tertarik dengan apa yang terjadi di atap. Para reporter dan kamera mereka merekam sebagian besar acara tersebut. Tidak sampai Dukovic jatuh dari atas gedung, keributan pecah di bawah. Puci, tubuh Dukovic jatuh ke pagar besi di sebelah gedung. Dadanya ditusuk oleh pagar besi yang tajam, dan dia tergantung di sana, darah mengalir dari mulutnya. Hal terakhir yang dia lihat adalah kerumunan yang perlahan-lahan berkumpul di sekelilingnya, dan keterkejutan dan kegembiraan di mata mereka. Dukovic, mati. Dukovic sudah mati. Tukang daging sudah mati. Hahaha, Sob, ayah, ibu, apakah kamu melihat ini? Dia akhirnya mati. Teriakan itu semakin keras dan keras, seperti gelombang besar. Semakin banyak orang berkumpul dan melihat tukang daging yang terjebak di atas pagar besi. Mereka semua bersemangat. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang berdoa, dan ada yang melempari mayat dengan batu dan sampah, tapi semuanya lega. Dukovic, si tukang daging, akhirnya tidak lolos dari hukuman. Tubuhnya tepat di depan mereka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok putih di atap, mencoba melihat semuanya dengan jelas. Di atap, para petugas saling memandang. Apa yang harus mereka lakukan? Adalah tugas mereka untuk menembak si pembunuh tanpa ragu-ragu. Tetapi dari lubuk hati mereka, mereka tidak ingin menyerang orang ini. Mereka telah mendengar melalui komunikasi mereka bahwa pria berbaju putih ini telah menangani ledakan truk dan menyelamatkan banyak nyawa. Selain itu, pria berbaju putih telah membunuh Dukovic, tukang daging yang merencanakan ledakan. Kapten akhirnya berkata, hati-hati. Saya akan memberi Anda 2 menit untuk memikirkannya. Anda lebih baik menyerah, atau Anda harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan petugas polisi mundur ke pintu atap. Lukas tersenyum. Ini jelas merupakan petunjuk bahwa mereka hanya bisa berhenti selama 2 menit, dan Luke harus berlari secepat mungkin. Dia membungkuk sedikit ke kapten di atap dengan tangan kirinya di belakang punggungnya dan tangan kanannya di dadanya. Terima kasih.